Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Alhamdulillah hari ini kita bertemu bertemu ya dalam majelis ilmu berkaitan dengan keluarga. Kepada saya diamanahkan untuk membahas tentang bahasa cinta gitu ya. Artinya ini mungkin memang bahasan dari ahli luar negeri gitu ya. Chapman bilang ada love languages ya, bahasa cinta yang harus kita ekspresikan dan kita pahami dari pasangan kita ya. Kadang-kadang mungkin karena salah pengertian akhirnya pasangan itu merasa kok dia sama orang baik sih, kok sama aku enggak sih gitu ya, kok dia enggak romantis sih, kok dia, karena memang ternyata memang bentuk bahasa cinta dia itu bukan kata-kata gombal gitu ya. Jadi kemarin saya hadir di sebuah acara tentang aku, kamu, bukan mengukir tapi menyusun cerita kita sampai jannahnya gitu ya. Artinya dibutuhkan hal-hal yang mungkin akhirnya membuat kita till the end ya, till jannah lah bahasanya gitu ya. Artinya pernikahan kita itu bukan hanya sekedar 25 tahun, 50 tahun ya, tapi benar-benar sampai husnul khotimah ya, sampai meninggal dan sampai nanti bertemu kembali di surganya Allah gitu ya. Nah, salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mencontohkan ya banyak sekali bahasa cinta yang kalau kita lihat memang itu real gitu ya. Rasulullah itu misalnya ya pinter ngegombal gitu ya, memanggil istrinya dengan apa? Ya Humairo ya, si pipi merah gitu. Artinya bapak panggil istri apa? Bapak apa pak? Ibu panggil istri suami ibu apa bu? Ya, mas itu. Ya, cinta, beb, yayang gitu ya. Atau kalau ibunya senangnya dipanggilnya misalkannya si hidung mancung, monggo aja ya. Makanya termasuk juga pada pengasuhan anak-anak kita tidak hanya memanggil Mas Adi, tapi ya panggillah Mas Adi yang ganteng, soli, pandai matematika, dan suka menolong ibu. Gitu. Jadi kalau saya belajar bahasa Inggris dulu, words, satu kata itu akan diperindah dengan modifier ya, adjektif, kata sifat ya. Rumah putih, indah dan luas ya. Dalam pembuatan cerita atau cerpen gitu, itu akan menjadi bahasa yang bagus kalau kita pakai personifikasi, pakai gaya bahasa ya, yang membuat kemudian cerita jadi enak ya. Kenapa cerpen itu jadi? Karena penulisnya bisa menggambarkan, ya Allah cuman gambar rumah aja, tapi jadi lebih enak ya didengarnya karena ada modifiernya, sifatnya banyak banget ya. A beautiful big house ya, besides itulah. Nah, mengapa kita tidak menggunakan kata sifat yang positif ya kepada pasangan atau kepada anak-anak kita ya. Anak-anak kita terlahir memang berbeda ya, everybody is unique, setiap anak beda karena kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 6, dan aku menciptakanmu sesuka-suka aku ya. Jadi anak-anak kita dan bahkan kita sendiri itu diciptakan tuh sesusukanya Allah gitu ya. Ada yang anak pertama rambutnya keriting, ikal ya, hidungnya mancung, kulitnya gelap gitu ya. Anak yang kedua rambutnya ngejegrek gitu ya, putih ya, kemudian hidungnya mancung juga ya. Sifat-sifatnya berbeda. Nah, oleh karena itu untuk menghindari ya perasaan berbeda atau perasaan oh ibu lebih suka sama kakak yang rambutnya lurus ya, kayak dulu kan zaman saya tuh ada gadis sunsilk yang gini-gini rambutnya gitu ya. Itu nggak ada tuh model rambut sampo yang rambutnya keriting, nggak ada ya. Adanya yang pasti lurus ya, hitam dan tergerai.
Oleh karena itu, untuk supaya masing-masing anak merasa dia bintang, merasa dia sesuatu yang dihargai, memanggilnya dengan misalkan kakak Bakis yang cantik molek, misalkan Dinda yang hitam manis. Dan hitam mungkin sesuatu yang dia apa nggak disukai. Kakak Dinda, adik Dinda yang apa namanya tadi cantik, sekarang apa ya, manis, lembut, pokoknya gitulah ya, sehingga anak-anak merasa everybody is unique dan everybody is a star gitu ya. Karena ketika kita punya anak banyak itu tidak dipungkiri kalau misalkan nanti masing-masing merasa, mama, anak yang mana yang paling mama sukai? Kan suka nanya gitu ya, mama suka aku nggak gitu ya? Suka gitu, enggak, mama pas sukanya sama itu dia, karena dia itu apa namanya nurut sama mama, karena dia cantik. Ya, nah bagaimana caranya? Kita bisa membuat mereka merasa berbahagia dengan kelebihannya ya, dan merasa dia berharga ya. Ini yang kemudian membuat kita harus. Nah, pada kasus keluarga suami istri masing-masing perlu ya mendapatkan tadi ya bahasa cinta atau perhatian dari pasangannya. Saya boleh geser ya. Langsung saja ya. Ini nggak banyak sih slide saya nih tentang perbedaan ya laki-laki dan perempuan ya dalam penciptaan. Ya, kenapa? Karena beda penciptaan, kadang-kadang beda harapan. Ya, ibu-ibu mungkin ibu-ibu wanita dulu ketika menikah berharap punya punya suami yang perhatian, kemudian bisa dijadikan kayak sandaran gitu ya. Shoulder to cry on lah bahasanya kalau film gitu ya, kalau lagu ya, bisa apa namanya bersandar di dadanya ya. Kenyataannya suaminya cuek banget ya. Kenyataannya suami itu nggak pernah ngomong ya. Boro-boro aku pengen bersandar dan bercerita gitu ya. Aku baru ngomong satu aja gitu ya. Iya, istighfar ya. Ingat Allah gitu ya. Jadi nggak jadi cerita gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian laki-laki itu kalau dia marah dia diam, ya. Perempuan itu kalau marah makin aktif ya. Jadi makin ngomel-ngomel. Jadi pusing ya. Berharap laki-laki berharap punya istri itu dia lembut ya, berharap istrinya itu feminin ya. Ternyata istrinya itu macho ya, independen ya, selalu mengambil keputusan. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang dengan kita adalah bahwa pasangan kita lah the best ya, yang Allah berikan kepada kita. Ya, berharap punya suami yang begini, ternyata dapatnya begini, ya itulah terbaik dari Allah yang harus kita syukuri ya. Jadi jangan apa ya, nothing compares gitu ya, nothing compares to you. Artinya kita nggak bisa bedain membandingkan pasangan dengan orang lain ya. Wah gitu ya, kayak bapak itu dong rajin tuh gendong anaknya gitu, nggak bisa. Karena mungkin tadi ya, pola asuh di keluarga berbeda, nanti akan kita bahas di belakang ya. Laki-laki cenderung memberi jawaban atas permasalahan. Jadi ketika baru cerita gitu ya, maksud kita cuma pengen ngeluarin unek-unek ya, mengeluarkan kebutuhan ngomong yang banyak, baru ngomong berapa langsung gitu ya. Ya kalau ayah lihat memang bunda begitu, gitu ya. Jadi sebetulnya secara teori ya, otak itu dia ingin dicintai. Otak ya, otak ingin dia didengarkan dan difahami. Jadi ketika misalnya bapak ya istrinya lagi ngeluh ya, just listen ya. Ya, just listen, jangan komen. Ya, jadi cuman just like and subscribe gitu. Pokoknya dia ngomong Pak, dengerin aja gitu ya. Walaupun kayaknya udah kesel, tapi coba menunjukkan bahasa tubuh, oke ya, it's okay kamu sedih gitu ya, it's okay kamu ngomong, saya ada di sini. Jadi nggak usah komen-komen gitu ya. Jaga gitu ya mulutnya, jangan kemudian sama anak begitu. Ketika kemudian bapak menemani istri gitu ya dan tidak komen, the brain works gitu. Otak akan bekerja ya. Oh ayah perhatian. Oh ayah nggak menjatuhkan aku. Oh Abi tidak memberikan aku kayak apa ya label. Otomatis kemudian otak dia bekerja ya, muncul hormon positif, dopamin, hormon anti stres. Jadi Pak, dengan didengarkan saja itu the problem is solved gitu ya. Karena emang cuma butuh didengerin doang, ya bukan jawaban, bukan solusi.
Oleh karena itu, saya pernah ikut pelatihan brain spotting ya, bagaimana otak itu cuman pengen dicintai, didengarkan, difahami gitu ya. Jadi nggak buru-buru kemudian nyari-nyari apa ya gitu ya. Dengerin aja. Walaupun Bapak nggak ngerti, walaupun Bapak tidak nggak suka, diem aja gitu. Nanti ketika melihat otak ya, si ibunya melihat kemudian, oh ayah itu perhatian, lama-lama dia kemudian otaknya ya kemudian mengeluarkan hormon positif yang kemudian membuat dia reda dan kemudian membuat dia merasa nyaman. Itu saja ya. Perempuan adalah orang yang memberi simpati. Ya kadang-kadang Pak gitu ya, ibu-ibu tuh suka kayak bawel lah kesannya, padahal itu untuk menunjukkan cintanya pada Bapak. Pak, jangan lupa makan siang. Dalam hati Bapak, udah tahu. Pak, jangan lupa sapu tangannya. Ada di dalam begitu ya. Tapi perempuan kayak begitu ya. Tapi ibu-ibu mesti paham kalau emang dia nggak nyaman digituin ya, ya sudah, don't do it ya. Cari hal-hal yang membuat dia merasa nyaman ya. Misalnya ya, pulang kerja ya disiapin minum ya, pulang kerja kemudian ditanyain gitu ya, "Aa gitu ya, bade tuang heula, bade boboh heula?" gitu kan. Jadi arti ditanyain, jangan ditanya baru sampai lepas dari kemacetan sampai rumah. "Papa, itu anak tadi berantem." Gitu pusing ya. Lihat apa yang dia suka sehingga perlu ditanyakan, "Ayah, kalau ayah lagi kondisi low mood." Oh ya Bu, low mood ya, bete, nggak nyaman, ayah inginnya aku apain? Aku ingin tidur, jangan diganggu. Berarti kalau lagi dia low mood Bu, ya Bapak, ya udah jangan dicawe-cawe ya, cawe-cawe apa cawe-cawe sih Bu? Jangan ditanya-tanyain, let him sleep gitu ya, tidur aja. Terus kita kondisikan anak-anak supaya jangan berisik. Nah, Bapak tanya, ibu kalau lagi low mood, ibu inginnya ayah apain? Ingin dipeluk sama ayah gitu ya, ingin dikasih uang yang merah-merah ya, silakan sebutkan. Sehingga nanti suami tidak tebak-nebak ya. Kadang-kadang karena kita nggak tahu, kita suka nebak-nebak ya. Dilakukan salah, mungkin salah. Ini dalam hati ibu bapak, ini ibu-ibu maunya apa sih? Gitu, bingung dia, karena kita nggak pernah bilang. Bisa jadi bapak nanya, bisa jadi ibu bilang ya. Perempuan adalah pemberi simpati ya. Maksudnya ketika suaminya sakit, dia pingin ya mengurusin ya. Nah, kalau tipe suami memang yang mandiri ya, sakit kompres sendiri ya, sakit, ya sudah Bu jangan kompresin, malah dikepret taruh. Karena you distract my attention, kamu mengganggu saya, konsentrasi saya pengen tidur gitu. Jadi let him ya by himself gitu. Jadi kita mesti paham ya kebutuhan dia ini tuh apa. Itu mungkin karena lewat komunikasi sebetulnya ya. Love and respect ya. Wives need love and husband need respect ya kata Dr. Emerson Eggerichs ya. Istri membutuhkan cinta, suami membutuhkan penghargaan. Jadi Pak gitu ya, karena istri butuh cinta ya luapkan cintanya. Nah nanti cintanya macam-macam ya bentuknya ya love language istri kayak apa tingkat Bapak kasih. Saya pernah diingetin sama bos saya waktu itu gitu ya, Rahmi kamu berbakti pada ibumu, lihat ibumu suka apa ya. Kalau ibu kita suka jalan-jalan, dikasih baju, dia nggak menghargai kita gitu loh. Berarti kita ngajak dia apa, Bu? Traveling. Kalau ibu kita sukanya emas, berarti setiap bulan kita ajak, Pak, ke toko emas. Berat bener ya. Gitu. Itulah yang dia suka. Karena kata suami saya gini, orang dia minta duit lo kasih doa. Ya nggak nyampe kebutuhannya gitu. Itu makanya kita mesti kenal masing-masing pasangan, kenal ibu kita, kenal mertua kita supaya tetap disayang ya. Ya saya kasih uang ya sedikit yang saya miliki karena dengan gaji suami tidak bisa banyak. Terus kata ibu gitu ya, udah nggak apa-apa buat buat anak-anak aja susu anak gitu ya. Terus saya paham, ibu mertua saya tuh dia bajunya banyak, dia pengen cucunya juga bajunya bagus gitu. Berarti ya udah saya beliin baju anak saya cucunya baju yang bagus supaya dia senang gitu. Karena memang kesukaan mertua saya melihat anaknya memang pakaian dengan bagus. Oleh karena itu suami saya suka nanya, "Dek gitu ya, berapa butuhnya untuk baju ya, baju anak-anak?" Untuk baju rumah saja loh Pak, gitu ya. Artinya jangan sampai anak kita ya pakai baju udah bolong, udah kalau dipakai udelnya kelihatan, kalau dipakai celana lututnya kelihatan gitu. Saking udah kecil-kecil Bu, ya. Terus jangan dikasih lungsuran juga.
Ya kasihan gitu ya. Kasih aja orang yang nggak mampu, kalau mau dilungsurin tapi benar-benar yang proper, yang yang cukup baik gitu. Karena jangan sampai anak melihat anak kita, orang melihat kita, ih kasihan amat gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi harga diri anak kita. Ya ketika orang melihat, ih lucu sekali, ih harum, ih hebat. Itu akan mengisi tangki cinta anak kita, yang membuat mereka percaya diri. Balik kepada love and respect. Istri membutuhkan cinta. Oleh karena itu bapak harus menguapkan cintanya dengan bahasa cinta yang dibutuhkan oleh pasangan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak itu membutuhkan respect. Jadi kalau ditanya kebutuhan bapak-bapak itu adalah dihargai, dihormati, baru disayangi atau dicintai. Bu, apa Bu? Dihargai, dihormati, baru dicintai. Pak, ibu-ibu itu senangnya dicintai, disayangi, baru dihormati. Ya nggak Bu? Iya, tayang-tayang gitu ya, cep-cep gitu ya. Jadi dia perlu kayak bahasa-bahasa yang baik gitu ya. Makanya untuk memahami bahwa husband need respect, ibu-ibu harus tadi apa, kalau bapak ngomong apa gitu ya, jawabannya Bu apa Bu? Iya. Walaupun kadang-kadang mesti hati-hati juga ya Bu ya. Karena apa? Dia cuma pengen ngelihat ibu tunduk pada dia. Kalau ibu menunjukkan ketaatan ketundukan, dia akan memberikan apa saja buat ibu insya Allah. Ya. Karena saya punya klien yang bertahun-tahun ya saya tangani, ini nggak nyambung-nyambung, kok nggak berubah-berubah. Saya cuma ingin istri saya datang ke rumah mertua saya. Ya, kemudian ngobrol sama ibu saya, kata ayahnya, suaminya. Ibunya si istri datang, kemudian bawa minyak, terus udah pulang gitu. Padahal ya maksud istri suaminya, ya kamu ngobrol dong, jalin komunikasi yang baik dengan apa namanya, dengan ibu aku gitu, dengan ambu gitu ya. Kemudian nanti anak-anak ini ya, terus ya, kebanyakan ibu sebelum jawabnya tuh udah, tapi kan ya gitu ya Bu ya. Iya dulu gitu, iya, insya Allah gitu ya. Nah baru kemudian udah iya dia udah seneng karena kebetulan kan dihormati, dihargai, baru kemudian tapi ya gitu. Jadi pertama-tama dengarkan, taati dulu. Ya jadi benar-benar ini yang ngomong orang bule. Ya, tapi Rasul juga mengatakan kalaulah boleh seorang perempuan atau manusia menyembah manusia, dia ya seharusnya seorang istri itu ya tunduk atau menyembah kepada laki-laki. Sampai seperti itu. Ada yang bilang, tapi laki-laki yang mana Bu? Gitu. Iya betul. Memang laki-laki yang taat kepada Allah. Gitu ya. Makanya ada, saya lupa apakah ini hadis atau quote ya. Berikanlah anak gadismu laki-laki yang soleh ya. Kalau dia cinta pada anak perempuanmu, dia akan memuliakan ya. Kalau dia nggak suka sama anak kita, dia tidak akan menyakiti ya seperti itu. Artinya kita memang Bu mencari menantu itu gambling ya. Artinya sesuatu yang memang kita nggak paham, tapi diajarkan kita mencari besan saja, gitu ya, mencari besan. Udah kenal ya, bagaimana perilaku ayah ibunya, bagaimana pengasuhannya, latar belakang kakek neneknya, daerahnya, sehingga kebayang nih anak yang terbentuk dari ayah ibu itu seperti apa. Baru kita kemudian kenalkan ta'aruf dengan anak kita. Gitu. Dan untuk itu kemudian juga kita perlu ya cari bahasanya investigasi ya, cari informan ya, suruh mengawasi keluarga itu dalam jarak berapa ratus meter gitu ya. Nah, sampai begitu kayak detektif ya Bu ya, untuk mengetahui bagaimana latar belakangnya. Jadi sampai ada bos saya itu dia punya calon menantunya ada di Amerika. Ya mahal lah tuh ya kalau ke sana ya gitu ya. Terus kata temennya, "Aku kan di Amerika, why don't you tell me saja?" Dia begitu. Kemudian istrinya, nah, akhirnya kemudian temannya itu mendatangi state-nya ya, negara bagian itu, kemudian mencari informasi tentang nama Bapak X ya. Jadi diketahuilah Bapak X ini adalah Muslim Amerika pertama yang mendapatkan awardee atau beasiswa sekolah di Madinah. Insya Allah ya calon besannya. Asal begitu Pak. Ya, bagaimana supaya anak kita mau menerima tawaran kita, berarti komunikasi yang baik dengan anak kita. Ya, mantra-mantra kita kita sampaikan, "Dek, menikah dengan laki-laki yang soleh, Kak, Mas, nanti cari perempuan yang solihah," gitu ya. "Kalau kamu nggak berkenan, nanti mama papa carikan." Gitu. Bu, ada tapi Bu kejadian juga seorang ibu punya sahabat, sahabatnya nawarin anaknya laki-laki, padahal sahabat, ternyata anaknya LGBT, maksudnya gay gitu. Jadi ketika nikah sama si ibu ini kemudian membuat ya yang nggak disentuh lah anak kita yang perempuan gitu ya.
sebegitunya ya Bu ya. Tetap ya ada usaha tapi tetap kita melakukan istikharah juga ya. Kembali kepada masalah ibu istri membutuhkan cinta, suami membutuhkan penghargaan, ya ini itu harus difahami itulah perbedaan laki dan perempuan. Muliakan dia sebagaimana dia kita memuliakan orang lain. Jadi Bu ya, kadang-kadang ada yang bilang, istri saya, suami saya gitu ya. Kalau sama perempuan-perempuan itu dia suka bisa bilang sayang, bisa ngomong, bisa kasih emote love gitu ya. Bisa apa namanya menanyakan, kenapa sama aku enggak gitu ya. Nah, kalau kita ingin dia mulia, kita muliakan dia sebagaimana kita ingin memuliakan orang lain. Jadi fitrahnya orang itu ingin dimuliakan gitu ya. Oleh karena itu kita memuliakan pasangan kita ya. Entah ya kalau yang orang Jawa mungkin diajarkan mulai dari bangun tidur sampai mau itu ibu-ibu mengurusi apa namanya suaminya ya. Mulai toto dahar, kemudian sendalnya, bajunya gitu. Saya sih enggak, kalau saya anak 2 tahun mesti pakai baju sendiri. Itu kalau saya pengasuhan yang berbeda. Jadi anak-anakku harus mandiri, termasuk anak laki-laki saya sudah bisa menjahit. Ada bapak-bapak yang bisa mengancingkan kembali, memasang kancing yang lepas, angkat tangan. Masang kancing lepas, ada yang angkat tangan? Ada yang bisa ngelim, ngelim, ngelim itu ketika jahitan lepas kemudian dipasang kembali ada? Ya. Nah, alhamdulillah cuma 2 nih. Berarti dulu bapak ibu bapak nggak diajarkan. Ya. Bapak ingat hadis nggak Pak? Rasulullah ketika apa sendalnya apa namanya lepas ya, dia jahit sendiri gitu. Ingat nggak Pak? Berarti kan ibu kita harus didik anak kita kayak Rasulullah gitu. Ya, jadi makanya kemudian ketika suami saya lepas apa sih kayak kancingnya saya pengen enggak Rasulullah melakukan sendiri. Oh, masya Allah. Nah, dari situ kemudian saya mendidik anak-anak saya laki-laki dan perempuan bisa menjahit dan bisa mengganti kancing yang lepas. Ibu-ibu ada yang bisa menggantikan mengganti kancing yang lepas? Angkat tangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Melakukan ngesum bisa ngesum? Ya, jelur bisa. Alah, berarti bisa jahit ya Bu? Kok bisa Bu? Kok bisa Bu? Dilatih, diajarkan mamah papahnya ya, mamahnya. Kenapa cuma perempuan harus begitu? Laki-laki juga harus diajarkan karena ada suatu hari ya, anak-anak mahasiswa KKN di suatu tempat, itu baju anak-anak sekolah itu pada lepas-lepas kancingnya. Kalau disambung pakai apa Bu? Peniti gitu. Ternyata ibu-ibu di situ tidak bisa menjahit. Kemudian bikinlah proposal, bukan penelitian ya, proposal kegiatan sosial mengajarkan ibu-ibu di kampung itu untuk menjahit atau paling tidak memasang kancing yang lepas. Nah, dengan kemandirian itu kemudian ya laki-laki gitu ya, dia bisa mandiri, kemudian dia bisa survive ketika nanti istrinya meninggal. Insya Allah. Bapak-bapak yang bisa masak nasi siapa angkat tangan? Iya pakai majikom. Masa suruh pakai dandang susah? Tapi tahu nggak sebelum di majikom diapain dulu? Ya, at least itulah ya. Iya. Nah, apalagi Bu, ibu bisa melatih pasangan ibu dan anak ibu untuk masak. Jadi ibu meninggal ibu tenang. Kata bapak, gampang. Apa Pak kalau suami istri meninggal Pak? Tidak semudah itu. Ya, memang boleh istri dikubur malamnya kemudian nikah boleh. Ya, karena saking nggak kuatnya ya, itu pembicaranya Imam siapa ya, saya lupa. Memang kadang-kadang laki tidak kuat. Makanya kemudian stres ya, stresor pertama pada manusia adalah kehilangan pasangan. Kenapa? Banyak bapak-bapak stroke kemudian karena istrinya meninggal. Karena dari makan, baju, istrinya yang melakukannya. Ya, istri paling bisa melakukan kepada anaknya ya, kalaupun anaknya mau. Kalau enggak Pak, Bapak sendiri yang ngurusin. Bu, latih sekarang pasangannya untuk mandiri. Supaya enggak stroke habis kita meninggal ya Bu ya. Ya, mau nikah lagi memang enggak silakan. Tapi tetap untuk survive itu dia mesti mandiri. Ya, jadi ketika Ibu misalkan nih ya, Ibu udah latih pasangan Ibu ya, mandiri. Ibu mau umroh ya sendiri, oke. Ibu mau traveling kemana, oke. Ya, Ibu pengen ke rumah mertua, oke. Nanti kalau Umi ke mertua, ke rumah mama,
Aku siapa yang siapin makan? GoFood gitu. GoFood-nya dari ibu juga ternyata, bukan bapaknya gitu. Saking tidak ada template, tidak ada jaras-jaras atau ada kabel-kabel di otak tentang mempersiapkan diri untuk menyediakan makanan. Ya gitu ya. Jadi nanti saking mandirinya, kemudian kita juga bisa ya, ketika istri sakit, bapak yang menyiapkan makanan buat anak-anak dan istri kita ya. Oke, muliakan dia sebagaimana kita memuliakan orang lain ya. Tunjukkan cinta yang tulus ya. Suami dan istri berasal dari keluarga yang berbeda, budaya yang berbeda ya, sehingga kemudian ya terjadi perbedaan-perbedaan yang mau nggak mau menjadi kayak seperti gesekan dalam pernikahan ya. Ada sebuah keluarga yang anaknya laki-laki semua. Ya, sehingga yang nyuci, nyetrika, ke pasar, itu anak laki-lakinya semua. Dan laki-laki ini kemudian menjadi mandiri. Sehingga kemudian katanya sih kalau anaknya perempuan laki-laki semua, ibunya awet muda. Katanya ya. Karena dibantuin lah gitu ya. Tapi yang jelas paling cantik sendiri, Bu. Laki-laki semua. Karena semuanya laki-laki. Nah, dididik menjadi orang mandiri itu kalau Sumatera. Kalau orang Sunda, kumaha coba? Apa Pak kalau orang Sunda? Pamali ke dapur, ya. Iya. Bahkan ada salah seorang kenalan saya gitu ya. Bapaknya tuh kalau gendong anak merasa tidak maskulin. Kalau gendong anak tuh merasa dia jadi nggak maco gitu. Jadi nggak dia mau gendong anak. Sementara di budaya yang lain gitu ya, Jawa gitu ya, bapak-bapak itu biasa pakai kain gendong. Saya juga kadang-kadang agak-agak heran, ternyata itulah budaya. Itu membuat anak-anak laki di Jawa itu dekat sama bapaknya karena ada skin to skinnya. Ya, ada hubungan batin yang lewat sentuhan kulit. Karena ketika kita menggendong anak kita, itu menstimulasi otak bagian depan ya, yang akan membentuk kata hati. Basyiroh, ya, nurani. Jadi ada yang bilang jangan banyak digendong, nanti apa Bu? Bau tangan. Gitu. Wah, ketika dia digendong, dia merasa nyaman, dia memiliki yang namanya secure, nyaman, yang membuatnya kemudian tidak insecure ketika remajanya. Dia merasa yakin dengan diri karena dia merasa dicintai oleh ayah ibunya. Jadi nggak apa-apa Bu digendong, tapi tetap nanti 2 tahun diajarkan kemandirian, ya. Yang repot adalah dari lahir sama mbak ya babysitter, udah 2 tahun masih babysitter juga, sampai 7 tahun pakai babysitter juga. Lah anak kita jadi baby dong. Sampai 7 tahun. Baby itu Bu 0 sampai 18 bulan, baby. Jadi kalau Bapak Ibu memberi babysitter, ya Bapak Ibu menjadikan anak Ibu Bapak baby selamanya. Ya, nanti ada tahapan perkembangan, 2 tahun makan sendiri, mandi sih, pakai baju sendiri. Nggak masak sendiri tapi ya. Nanti ketika dia 2 tahun mandiri, dia memiliki inisiatif. Ayah, aku bantuin ayah ya. Ibu, aku suapin ibu ya. Jadi kalau ibu 2 tahun, anak 2 tahun ibu mau hamil lagi, nggak apa-apa, dia udah mandiri. Bahkan bisa jadi dia menyuapi kita. Pas kita lagi hamil yang lagi kayak morning sickness-nya, mual-mualnya. 2 tahun ya. Nah, ada keluhan di rumah saya, laki-laki bertanggung jawab mencuci mobil dan isi bensin. Karena ibunya mengajarkan itu ya, kemudian membawa ke bengkel. Ini kata perempuan ya. Di rumah saya gitu ya, di rumah suami, ibunya janda, bisa apa aja gitu. Ini bisa bermasalah nih ya. Jadi harapannya nanti si bapak-bapaknya bisa mengurus segala urusan laki-laki, yang perempuan bisa mengurus perempuan, tapi kenyataannya beda ya. Tugas bapak-bapak nih Pak mengajarkan laki-lakinya mengurus laki-laki banget ya. Yang di rumah ibu yang mengunci pintu siapa Bu? Mengunci jendela kalau malam. Suami ya. Karena bertanggung jawab menjaga keamanan. Nah, suatu tempat ada seorang keluarga yang biasa melakukan itulah ibunya. Ibunya sangat mandiri. Suami juga mungkin mandiri tapi dia biasa bertugas keluar kota. Suatu malam ayahnya bekerja sampai malam. Dan karena tidak ada template di kepalanya bahwa sebelum tidur mengunci pintu dan jendela, malam itu dia nggak menguncinya, masuk pencuri, hilang 3 laptop,
5 handphone. Karena tidak terbiasa, tidak tek 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 gitu. Saset. Bukan hanya saset, Pak, tapi kebiasaan, apa namanya, otomatis ya, otomatis gitu. Ya, jadi mulai sekarang Bapak yang di depan kalau lagi naik mobil siapa, Pak? Istri apa anak Bapak laki-laki? Siapa, Pak? Istri ya? Iya, anak Bapak yang laki-laki, ajarkan kepemimpinan. Kak, bayar tol, Kak, siapin tol, Kak, gitu ya. Gitu. Supaya muncul jiwa leadership pada laki-laki itu, ya. Oke. Oke, ini kita masuk langsung ya ke love language ya. Eh, bahasa cinta ya. Kemudian discover how to love your spouse ya. Dengan bahasa cinta ini kita bisa menemukan cara-cara mencintai pasangan Anda. Jadi ada 5 bahasa cinta, words of affirmation ya. Kata-kata cinta, gombal, afirmasi, penguatan ya. Ada yang namanya act of services ya, memberikan bantuan ya. Kemudian memberikan apa namanya, membantu ya, meringankan beban ya. Ada yang bahasa cintanya quality time ya, suka berduaan ya, jalan berdua, hanya engkau dan aku gitu ya. Jadi nggak ada yang ganggu. Itu ada yang tipenya bapaknya kayak begitu, ada yang istri kayak begitu ya. Kemudian ada yang tipenya giving a gifts ya. Artinya ada orang yang bahasa cinta tuh suka menerima hadiah atau memberi hadiah ya. Kemudian ada yang tipenya yang physical touch. Jadi pahami bahasa cinta masing-masing. Ada laki-laki yang sukanya diglendotin ya, ada ibu-ibu yang sukanya dipelukin gitu. Nah itu masing-masing mesti paham pasangannya tipe yang mana tuh, yang sukanya physical touch atau yang lainnya. Kenapa? Kalau kita salah ngasih nanti nggak dihargai ya. Nah ini saya coba pingin apa namanya, ada satu flyer tulisannya adalah speak your spouse love languages ya. Jadi bunyiin bahasa cinta pasanganmu ya. Kalau dia sukanya kata-kata afirmasi, cara mengkomunikasikannya beri dukungan ya, afirmasi, menghargai, mendengar aktif. Jadi ketika kemudian dia sukanya bahasa tubuhnya, bahasa bahasa cintanya pasangan kita ada yang tipenya yang kata-kata afirmasi, kita sebagai pasangan berikan dukungan ya. Ibu hebat banget ya, menghargai ya, mendengar aktif. Saya suka nonton YouTube-nya Hidup di Desa. Kata anak saya, ngapain sih Bu nonton Hidup di Desa? Jadi Bu, dia mau masak apa aja semuanya dari kebunnya ya, dia di Sumedang. Oh lagi musim cempedak, oh lagi musim apa, diolah gitu ya. Terus nanti endingnya adalah makan bareng. Nanti istri nanya, kumaha Kang rasanya gitu. Enak mi gitu. Ada. Nah, jadi banyak tuh komen-komen netizen, suaminya baik ya, gitu mau apa namanya, memberikan apa namanya pujian gitu ya. Nah, kalau kata teman saya, Bu di rumah saya kalau suami saya tanya, saya ditanya soal, saya tanya suami saya itu gimana Bi makanannya, enak gitu ya. Karena di rumah itu cuma ada 2 ya, makanya itu enak dan enak banget. Ya, jadi memang di afirmasi. Kalau emang tipe pasangan kita sukanya yang afirmasi, lakukanlah itu. Ya, ih rumah rapi sekali Umi, ih kasurnya bagus banget nih, beli di mana spraynya. Nah, kalau Bapak tahu istrinya bahasa cintanya adalah afirmasi, lakukan itu. Ya. Kemudian tindakan yang lakukan ya, mengirim catatan kecil tak terduga ya, tiba-tiba kirim message gitu ya. I love you baby gitu. Langsung istrinya gitu ya. Kalau yang nggak biasa dapet, ya yang nggak suka gitu, tiba-tiba, tapi nggak salah kirim. Jadi mesti hati-hati juga, tapi perlu juga dibiasakan ya, karena memang, nah kalau pasangan kita punya bahasa cintanya lah kata-kata afirmasi, hal yang nggak harus dihindari lah, tidak menghargai usaha. Ya, kalau kita udah paham nih, kayaknya umiku, suamiku, istriku sukanya kalimat afirmasi nih. Jadi jangan pernah gitu ya, tidak menghargai usahanya ya, tapi lakukanlah penghargaan. Nah, ibu-ibu juga sama, kalau suami sukanya kayak gitu ya, suka di gitu-gitu ya. Ya Allah, Abi hebat, Abi itu paling kuat gitu. Silakan ya, beri kaguman kepada dia ya. Kalau dia
yang sensitif ya dengan fisikal ya, jangan komen-komen yang negatif yang terkait dengan kekuatannya gitu ya. Nanti itu akan mensasar harga dirinya, egonya ya. Oke, ada yang dia suka sentuhan fisik ya. Menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan cinta ya, misalkan memeluk ya, kemudian memberikan ciuman, pegang tangan, dipijat. Nah, kalau kita paham bahwa pasangan kita adalah tipe yang sukanya tadi ya sentuhan fisik, ya udah berikan dipegang tangannya, kemudian apa namanya dipeluk ya, dicium karena mungkin dulu ya dia kurang sentuhan dari orang tuanya karena anak laki-laki itu sering cepat dipuasakan dari sentuhan. 3 tahun lendot-lendot gitu ya. Ih, sana 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 gitu ya. Padahal dia masih butuh sentuhan. Tapi tadi kalau udah 7 tahun udah mulai mesti berkurang ya, Bu ya gitu. Nah, kalau kita paham latar belakang suami kita seperti itu, mungkin ibunya meninggal ya di usia masih kecil, dia kurang pelukan, mungkin dia butuh physical touch itu ya, sentuhan fisik. Jadi kita lakukan itu. Teman saya itu ketika dulu ya sebelum menikah calon suami itu berdoa kepada Allah gitu ya. Ya Allah berikanlah aku istri yang manja, gitu ya, manja. Ya, Bapak kalau istri yang manja gimana Pak? Ya kesel ya Pak ya. Gitu. Tapi ada orang yang pingin istrinya manja. Alhamdulillah dapat teman saya yang manja. Mi kalau gitu ya. Manja gitu. Ini sesuai dengan harapan. Ya, dulu Ibu berharapnya punya suami yang kayak apa? Nah, dapat nggak Bu? gitu ya. Tergantung doanya masing-masing. Nah, jadi ketika dia mau tidur, misalkan mau tidur Bu, ya kita kan biasa kan menina-bobokkan ya anak kita. Bapak-bapak pernah nggak nina-bobokin istrinya? Ada nggak yang nina-bobokin istrinya? Dinyanyiin sebelum tidur, ada nggak? Waktu baru-baru nikah? Nggak kepikir kan? Ya karena Bapak memang harapannya istrinya mandiri kali gitu ya. Nah, jadi ya Allah gitu ya, nonton Pak, pernah nggak Bapak pangku istrinya? Oh dulu waktu belum nikah masih bisa ya, sekarang udah nggak kuat. Teman saya sambil nonton TV dipangku sama suaminya, karena memang suami tadi senang memanjakan dan istri juga butuh sentuhan fisik gitu ya. Masya Allah ya, tabarakallah tuh teman saya ya. Kalau kita bilang pengen kayak gitu ya nggak bisa, orang suami kita nggak kayak gitu ya. Bi pangku aku dong Bi, berat lah Umi gitu ya. Jadi nggak bisa. Tiap-tiap orang memang itulah terbaik pasangan yang Allah kasih kepada kita. Kemudian menolak sentuhan fisik. Hal yang harus dihindari kalau tahu pasangan kita bahasa tubuh yang sentuhan fisik adalah jangan menolak sentuhan fisik. Oh, dipegang tangannya, itu nggak boleh. Dia akan merasa ditolak. Dia akan merasa tidak dihargai. Ya, nah makanya kemudian kan kalau ibu memang belum bisa menyatakan bahasa tubuh ibu ngomong, Abi kalau aku lagi jalan digandeng kenapa sih gitu ya. Ada yang satu di depan satu di belakang terus gitu ya. Kalau jalan kayak malu Pak sama kalau gandengan karena dia tidak terbiasa. Nah itu mesti paham ya. Tapi boleh nanti diomongin. Umi seneng loh kalau lagi jalan Abi bersisian sama Umi terus dipegang. Kan kita suka lihatnya di jalannya ada orang yang suaminya tuh kayaknya gitu, tapi kita kok enggak ya udah memang itulah mungkin ya nasib kita ya Bu punya suami yang tidak terlalu menunjukkan physical touch tadi ya. Nah, kalau kita lihat bahwa pasangan kita bahasa cintanya adalah menerima hadiah, ya berarti kita memberi hadiah dan bahasa tubuh ekspresif rasa terima kasih ketika menerima hadiahnya ya. Bijaksana menjadikan pasangan prioritas. Jadi kita pingin gitu ya pasangan kita tuh seneng ya mendapatkan hadiah ya. Dulu zaman saya masih muda gitu ya. Saya suka pesen suami saya kalau lagi pergi kemana-mana membelikan tenun tiap daerah gitu ya. Nah kemudian saya suka mungkin kurang bersyukur ya. Pernah komen tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kemudian saya bilang, ya kok ini ya gitu ya. Habis itu Pak nggak dibeliin lagi. Jadi kalau kita tahu bahwa pasangan kita tuh suka memberi hadiah atau kita suka memberi hadiah, kemudian jangan pernah menolak
ya. Pokoknya setiap dikasih, terima kasih Ibu Bapak, ya, terima kasih Mas gitu. Ibu Bapak juga gitu kalau dikasih sama istrinya sesuatu ya, kalau memang istrinya suka memberikan hadiah, terima kasih Ibu gitu. Jadi jangan sampai dikecil, walaupun tuh nggak dipakai-pakai gitu ya. Ya udahlah. Ya. Kemudian ada orang yang bahasa cintanya itu waktu bersama dengan yang berkualitas ya, quality time itu ya, quality time. Jadi itu bentuknya ngobrol yang panjang dan tanpa interupsi ya. Suka berdua-duaan yang ngobrol ya. Kemudian waktu berdua yang berkualitas. Jadi lakukan bagaimana menciptakan waktu spesial, jalan berdua, melakukan hal kecil ya, berdua, matikan HP ya, memulai hobi yang sama. Jadi kalau kita tahu bahwa istri kita tuh sukanya ya berdua sama kita gitu ya, berarti Bapak harus cari waktu untuk berdua. Dulu saya waktu awal-awal menikah itu seneng quality time karena kami sama bekerja. Jadi Sabtu itu adalah waktu kami berdua. Anak-anak ditinggal sama nenek atau mbak ya. Kami jalan dari rumah ke pasar ya. Ke pasar sambil jalan kami ngobrol. Kebetulan kami sama-sama suka olahraga ya, jadi jalan itu sesuatu yang biasa aja, nggak ngap ya Bu. Ibu kan kalau jalan dikit ngap gitu ya. Saya suka jalan, suami suka jalan, dan dulu Sabtu Ahad kami suka lari bersama ya, zaman sebelum lutut sakit. Nah, jadi kami masih di atas 40 kan disarankan tidak lari tapi jalan cepat ya, jadi kami agak mulai berkurang. Jadi ketika berjalan nanti saya larinya pace-nya nggak cepat, dia udah sampai sana dia maju lagi, nanti lari lagi. Itulah yang waktu berdua tanpa gadget ya, disebutkan no electronics, artinya nggak ada TV, matiin tab, matiin apa namanya laptop, matikan HP, berdua saja yang ngobrol aja ya. Mau sambil bersih-bersih apa mau sambil apa, yang penting berdua, no interruption gitu ya. Berdua saja. Ada seorang ustadz waktu itu kalau dia udah ba'da isya atau jam 9 malam dia udah selesai kerja, anak-anak terus mereka jalan berdua. Ya, makan sate. Ya, naik motor makan sate gitu ya, berdua aja gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk bahasa cinta yang mereka jalankan. Nah, itu menguatkan cinta di antara mereka. Nah, hal yang harus dihindari adalah gangguan saat sedang bersama ya, lama tidak berjalan bersama. Jadi yang harus dihindari adalah tadi ketika sedang berdua, kalau memang pasangan kita sukanya yang quality time, berarti jangan ada interupsi ya. Yang repot kalau suaminya adalah objin ya. Yang nggak boleh mati ya, yang nggak boleh mati handphonenya. Ini cerita aja ya, ada seorang anak itu marah sama ibunya karena ibunya objin. Objin itu spesialis kandungan yang dia kapan saja dipanggil ya. Dulu mungkin Jawa ada apa namanya zaman saya kita belum punya telepon namanya pager ya. Sekarang kan handphone. Tapi ibu itu membedakan handphone untuk keluarga, handphone untuk tugas. Warnanya ungu. Jadi setiap handphone ini ungu, anaknya langsung nangis gitu. Karena tahu apa? Ibunya akan pergi karena akan menolong orang yang melahirkan. Gitu ya, sampai seperti itu, saking keselnya. Ya, jadi upayakan kalau mau Bapak objin, Bapak direktur yang membutuhkan pengambilan keputusan, ketika waktu bersama dengan istri, karena memang tahu istrinya sukanya quality time, berarti Bapak bikin message ya, tidak bisa diganggu sampai jam sekian. Nah, jadi yang pengen kirim message harus tahu. Bilang sama asistennya, saya sedang bersama istri saya, tidak bisa diganggu sampai jam sekian. Jadi dikomunikasikan dan istri merasa dia dihargai ketika Bapak seperti itu ya. Duduk berdua tapi Bapak masih main handphonenya, masih gitu tuh dia istri nggak suka gitu ya. Kemudian kalau pasangan kita itu sukanya tindakan membantu pasangan. Ya, jadi beritahu bahwa Anda siap membantu dan meringankan beban. Jadi Bapak bilang, Umi kalau ada kebutuhan bilang sama Abi ya. Bu, ya Bapak siap membantu Ibu. Bapak mesti sampaikan seperti itu ya. Kemudian siapkan sarapan ya. Jadi dibilang siapkan bentuknya ya, siapkan sarapan untuk makan malam ya, membantu pekerjaan rumah tangga ya. Jadi senang banget ya pasangan kita kalau kita membantu itu. Kemudian jangan sampai abai dalam membantu tugas-tugas kecil maupun besar. Ini kalau yang harus dihindari. Jadi masing-masing kita coba melihat ya,
pasangan kita tipe yang mana bahasa cintanya ya. Saya jarang sekali dapat kata-kata gombal ya. Maksudnya kata-kata I love you. Dulu aja saya pernah tanya, "Ayah tuh cinta sama aku nggak sih?" gitu ya. Ibu kan butuh pengakuan ya Bu ya gitu. Iyalah cinta gitu. Coba bilang, I love you, terus kayak malu gitu. Karena tidak terbiasa di rumahnya untuk menyatakan itu. Kemudian saya paham bahwa bahasa cinta suami saya adalah membantu pekerjaan. Jadi saya nggak pernah dapat gombalan, tapi saya dibantu pekerjaannya. Ya, dari mencuci piring, masak, mengurus anak, pokoknya mengurus taman itu suami saya yang bantu gitu. Tapi saya nggak pernah dapat bahasa-bahasa yang apa kayak bahasa gombal gitu. Dan suami saya itu suka memberi hadiah. Jadi saya paham. Jadi saya menghargai, kemudian ya saya happy-happy aja ketika teman saya, suami saya memberikan bantuan itu. Nah, saya tahu suami saya itu tipenya orang yang tadi ya quality time sebetulnya ya, tapi ya antara kata-kata afirmasi. Nah, suami saya sukanya suka afirmasi ya, mendapatkan terima kasih ya gitu ya, terima kasih udah jaga anak-anak, itu kayak seperti itu ya. Satu lagi sentuhan fisik, dia juga nggak suka ya, tapi sama menerima hadiah ya, walaupun kadang-kadang karena dia akuntan ya, dan duit itu kadang-kadang dari dia juga. Dia ketika menerima kadang-kadang nggak usah deh Indah gitu ya, masih banyak, gitu, seperti itu ya. Nah, Bapak sekalian, itulah beberapa jenis ya atau 5 ya bahasa cinta dari pasangan kita yang harus kita bunyikan ya, dan kita pahami dan kita laksanakan sehingga bisa merekatkan cinta di antara kita dan membuat ya kita langgeng dalam kehidupan sehari-hari ya. Kembali lagi ya, muliakan dia sebagaimana dia memuliakan orang lain. Kita tunjukkan cinta yang tulus, hormati apa yang dibaca dan apa yang dilihat ya. Nah, cinta ya, komunikasi dengan cinta dimulai dengan mengingat apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Menginginkan yang terbaik untuk pasangan, mengingatnya selalu sebelum berbicara. Jadi kita ingat-ingat apa sih yang dia sukai, apa enggak dia sukai ya. Kita bukan tanpa salah, demikian pula pasangan kita. Ya Bu, jadi makanya kita kan manusia ya, nobody's perfect, punya kekurangan, tapi fokuslah pada kelebihan. Ya, kelebihan pasangan sehingga bisa membuat kita tersenyum. Ya, ada banyak pasangan yang sulit sekali tersenyum ya. Saya termasuk yang kalau defaultnya kalau diam tuh jelek banget, Pak. Bapak kalau lagi sedih, lagi bete, Ibu kalau lagi nggak happy, ambil handphone, foto mukanya. Kayak apa, Bu? Jelek banget, ya. Kalau anak-anak melihat kita dalam kondisi itu, dia akan sedih ya, dan mungkin jadi mimikri, imitasi, sehingga mukanya tuh datar semua, anak-anak itu. Nah, tapi kalau ayah ibunya suka bercanda ya, ayah ibunya suka ngebodor, itu suasana menjadi hangat dan jadi anaknya juga jadi orang-orang yang happy juga gitu ya, jadi periang gitu ya. Jadi saya punya teman orang Sunda ya, Kuningan. Mamahnya itu sangat heboh gitu ya, orang Sunda gitu. "Hei Rahmi, ya Allah, gimana gimana gimana?" gitu. Orang saya datang ke rumahnya mau ketemu anaknya, yang ngajak ngomong ya mamahnya dan heboh sekali gitu ya. Saya punya sahabat ya, sahabat saya itu istrinya orang Sunda gitu ya. Orang Sunda tuh Masya Allah ya, hangat ya, suka bercanda, suka apa namanya, suka rame, ngumpul-ngumpul gitu ya. Jadi ketika ketemu saya tuh, "Eh rame ya Allah," gitu ya, "gimana gimana gimana?" gitu ya. Itu kan kalau offline ya, kalau online gitu ya, "Rahmi," gitu sampai begitu. Saking saking dia cintanya, saking dia bentuknya apa, apa saya, informasi itu sangat jelas gitu ya. Nah, saya punya teman ngocol. Oh ya, ketahuan nih umurnya nih ngocol nih. Iya. Suka bercanda, suka kayak lucu, garing lah bahasanya, suka kayak namanya ngeluarin kata-kata yang bikin kita ketawa. Saya ketemu sama adiknya, ngocol juga gitu ya. Ya Allah gitu ya, ih Karami Karami Karami, oh gitu lah. Terus suka bercanda kayak ngejek gitu ya. Terus ketika sama-sama kami satu kos gitu ya, ibunya datang nganter ya malam-malam, ibunya Bu lebih ngocol dari anak-anaknya gitu. Kenapa? Karena family climate ya. Iklim keluarga mempengaruhi kesehatan mental anak-anak dan anggotanya.
Jadi kita bikin iklim keluarga kita tuh yang mau yang dingin, panas, atau yang sejuk. Ibu kalau pernah ke Inggris atau nonton-nonton film-film barat itu, muka orang-orang yang utara itu atau yang baik, itu gimana mukanya, Pak? Diem ya, apa namanya, kaku, dingin gitu. Nah, karena mereka tinggal di daerah yang dingin, banyak saljunya. Coba Bapak ke Arab, coba Bapak kemana? Mekah, gimana orangnya? Gitu ya, ramai, panas gitu ya. Nah, kita orang Indonesia katanya ramah, karena kita hidup di garis khatulistiwa yang nggak ada panas nggak ada musim dingin. Kita selalu ada sinar matahari dan selalu apa namanya penuh dengan kebahagiaan, hijau royo-royo lah bahasanya ya. Nah, mestinya kita begitu, dan memang iya katanya orang itu ramah. Tapi di rumah nggak ramah sama anaknya, ya. Kalau saya lagi diem, ibu udah mukanya serem amat. Jadi upayakan memang komunikasi antara pasangan tuh menyenangkan dengan memberikan bahasa cintanya, menunjukkan bahasa cintanya, dan nanti akan ditiru oleh anak-anak. Ya, empati ya lewat bahasa. Kalau empati itu muncul lewat pesan-pesan mendengar aktif ya. Sedih ya Dek ya, gitu ya. Lagi kesel ya. Nanti kalau dia merasa diterima, nanti ketika kita kayaknya mukanya agak sedih gitu ya, Mama sedih ya, maafin aku ya, aku nakal ya, gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu kalau orang bermasalah dengan perasaannya, menggunakan mendengar aktif. Kesel ya, nggak boleh pergi sama ayah gitu ya. Marah ya, nggak boleh main game lagi. Ya, aku kan masih belum selesai. Syukur aku kan. Biarin dia ngomong, tapi dia merasa dia diterima, dan itu membuat dia merasa dia terima. Nah, kalau yang bermasalah ayah ibu perasaannya, kita pakai I statement, pakai pesan saya. Ibu marah, adik masih main game juga. Ibu bilang gitu. Jadi marah tuh gitu. Ibu marah, ayah kesal, kalau adik masih main game juga. Dalam hitungan ketiga, matikan handphonenya. Boleh begitu Pak, marahnya. Bukan malah digaplok ya, marah dikasih kata-kata negatif, diteriakin, enggak. Tapi I message, I statement, nyatakan perasaan kita. Nah, nanti dia juga gitu, ketika ibunya pulang ngajinya lama, ibunya pergi, ibu, aku kesel sama ibu, ngajinya lama banget sih, gitu. Nah, itu kan apa, Bu? Dia ngomong, ngaji lama banget sih, itu kesel ya. Nah, balik lagi, ya Allah, ada yang lagi kesel ya Allah maafin ibu ya. Nah, gitu. Jadi kalau komunikasi kayak gitu enak kan ya Bu ya? Gitu, insya Allah ya. Jadi kita masih saling menyatakan perasaan ya, sehingga anak-anak merasa bahwa dia diterima perasaannya, dan kita juga tidak selalu ngomel. Jadi sekarang kita Bu berhenti marah, berhenti komen, berhenti puasa komen puasa marah lah gitu ya, tapi gunakan I statement tadi, pesan saya tadi ya. Dalam hitungan ketiga, matikan TV-nya. Dulu zaman saya masih anak kecil nonton TV ya, sekarang TV saya nggak nyala-nyala. Belum punya set box-nya. Udah 3 tahun nggak nonton TV karena memang udah nggak kesempatan lah nonton TV. Dulu saya suka nonton My Trip, My Adventure ya, pokoknya yang kayak gitulah, yang jalan-jalan, karena saya sukanya jalan-jalan gitu ya. Jadi tunjukkan cinta kita dengan sentuhan ya, membantu mereka, memberi hadiah, menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan, tanpa saat berbicara dan saat menguji ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berkata, janganlah seseorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak menyukai perangainya, pasti ia senang pada hal yang lainnya. Jadi Bu, kalau di antara kita, pasangan kita ada hal yang buruk yang nggak kita suka, insya Allah ada kelebihan yang lainnya. Ya, jangan itu aja yang kurangnya yang dilihatin. Kenapa kalau kita kesel Bu, marah Bu, yang keluar hormon yang negatif. Hormon yang merusak, hormon yang bikin stres. Tapi kalau kita bahagia, kita senang, hormon yang keluar hormon bahagia, hormon anti stres. Jadi ketika kemudian kita kesel banget ya, overthinking, apalagi nanti dikomporin sama ipar, sama mertua ya Bu ya. Kesel, marah, langsung Bu ya tarik nafas ya, tarik nafas, tahan, hembuskan, tahan. Ketika tarik nafasnya ya Bapak Ibu, yang kembung perutnya. Tarik nafas, tahan, hembuskan pelan. Ketika menghembuskan perutnya dikempesin. Nah, ini akan membuat suplai oksigen di otak akan kita terima.
itu akan membuat kita kemudian geser dari otak yang emosi ke otak berpikir, sehingga kita bisa melihat permasalahan tuh lebih 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 logis, lebih baik ya. Jadi enggak, suamiku enggak seperti itu. Enggak kok, istriku ya, dia masih punya kelebihan. Nah, kemudian habis tarik nafas senyum, Bu. Walaupun senyumnya senyum terpaksa, tapi otak bilang, "Oh, kamu tersenyum ya? Ini aku keluarkan hormon bahagia." Ya. Jadi kita kalau ada nangis dulu nggak apa, Bu, ya. Ya saya juga manusia, kadang-kadang sedih nangis, habis nangis saya langsung senyum. Gitu ya. Bukannya bipolar ya, tapi senyum, tarik nafas gitu ya, senyum, eee, otak akan memberikan hormon yang berbeda, membuat kita kemudian jadi lebih tenang. Nah, apalagi senyumnya kalau kita mengingat nikmat-nikmat Allah yang lain, ya. Itu akan lebih banyak lagi hormon positifnya keluar. Kemudian kita jadi ridho, ikhlas dengan apa yang kita hadapi. Dan Allah akan kasih jalan keluar atas permasalahan kita, ya. Ini ya. Dalam surat Maryam ayat 96 dikatakan, sungguh orang-orang beriman dan mengajarkan kebajikan, mengerjakan ya, maaf ya, mengerjakan kebajikan ya, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Artinya ya, nggak pakai komunikasi gitu ya, nggak pakai sayang-sayangan ya. Tapi kalau Bapak beriman, Ibu beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang akan menanamkan cinta di hati kita masing-masing kepada pasangan kita. Ya, artinya ketika kita melakukan perintah Allah ya, beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan, Allah yang akan menanamkan ya rasa kasih sayang dalam hati mereka. Jadi Bu, berarti kalau kita ingin rumah tangga kita langgeng, rumah tangga kita tuh berjalan baik sampai jannahnya, yaitu dengan menjadikan rumah kita sebagai masjid ya, tempat sujud ya, tempat beribadah, dan Allah akan menurunkan keberkahan kepada rumah tangga kita ya, dan memperbanyak sholawat ya. Dalam surat apa ya, Yasin ya, atau surat Al-Kahfi ya, yang sesungguhnya Allah, para malaikat dan orang beriman bersolawat kepada Nabi, solu ala Nabi. Artinya, insya Allah dengan melakukan kebajikan, kemudian banyak bersalawat, Allah berikan keberkahan pada keluarga kita, akan tumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita, insya Allah. Ya, jadi kalau saya bilang amal kebajikannya ya tadi Pak, bantuin istri nyuci ya, salah satunya ya. Bu juga gitu ya, siapkan keperluan Bapak ya, taat pada pasangan, kemudian Bapak memberikan hadiah, itu sama-sama amal kebajikan ya. Karena yang namanya amal ma'ruf ya, adalah menyuruh kepada hal-hal yang semua orang tahu itu bagus gitu ya. Kalau mau lewat, permisi ya, kalau dikasih sesuatu bilang, terima kasih, itu yang ma'ruf ya. Nah, yang ma'ruf di antara manusia apa? Ya suka dikasih sayang, ya dikasih hadiah, mendapatkan kata-kata baik, mendapatkan perhatian, ya makanya amar ma'ruf nahi munkar, ya. Itu saja mungkin bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau memang bisa dua-duanya dipakai ya, saling ya, karena memang istri butuhnya kan tadi word of affirmation, dia ingin mendapatkan tadi ya penghargaan dari suaminya, atau kata-kata manis ya, kata-kata gombal dari suaminya. Nah, suami tipenya yang membantu pekerjaan ya. Nah, ketika memang dia melakukannya, bahasa cinta dia itu ya berarti kita tinggal kayak apresiasi aja. Fitrahnya memang ketika kita sudah mendapatkan bantuan, kita mengucapkan kasih sayang ya. Tinggal nanti reward-nya gitu ya, kita yang paham ya, reward buat pasangan kita. Ya, nanti malam mandi gitu ya. Nanti dikasih berapa ronde nih Abi gitu ya. Pokoknya dia pahamnya gitu ya, seperti itu. Jadi ketika dia melakukannya, bentuk cinta dia ada dengan membantu pekerjaan. Setelah selesai, terima kasih gitu ya. Nah, tapi nanti ada reward yang kita berikan kepada pasangan kita yang dia suka, seperti itu. Kalau yang masalah apakah dominan, bisa jadi kita semuanya ya, bisa
menggunakan semua bahasa itu, tapi mungkin ada yang less ya, ada yang lebih sedikit kekuatan, ada yang lebih apa namanya lebih besar ya. Kalau suami saya tuh lebih banyak dia bentuk rasa cintanya kepada saya tuh dengan membantu pekerjaan. Ya, jadi ringan tangan ya, kemudian memberi hadiah. Nah, kalau saya sendiri sama kali ya, sama-sama membantu pekerjaan juga, sama mungkin kalau saya ke dianya itu bentuknya adalah memberi hadiah. Saja. Iya, bisa macam-macam. Bisa, bisa ya. Itu mulia sekali tuh. Tapi kan ada bapak-bapak yang dia memang tidak terbiasa berbicara, tidak terbiasa mengungkapkan rasa. Jadi mungkin bentuknya udahlah gitu. Tanda dia cinta adalah ya kerja ya keras gitu ya, punya uang kasih anaknya supaya makanya cukup gizinya. Saya mau nambahkan sedikit ya. Jadi zaman saya masih SMA tuh kakak sepupu saya tuh kerja di hotel. Jadi kadang-kadang di kamar hotel tuh ada Reader's Digest ya. Reader's Digest majalah orang-orang bule lah ya. Kayak kita dulu punya ada majalah Intisari lah. Jadi Reader's Digest. Jadi pakai bahasa Inggris. Jadi saya baca-baca gitu. Memang dia banyak yang materi tentang psikologi ya. Di antaranya kita sekali memberikan surprise buat pasangan gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi pasangan kita tuh adalah yang sukanya words of affirmation gitu ya. Sampai gitu ya. Istrinya itu bikin sarapan roti ya, karena orang bule sarapan roti. Kemudian sebelumnya dia tuh menuliskan I love you di kertas laminating. Terus dibikin kecil ya I love you laminating. Kemudian ketika dia bikin sandwich, kemudian ditaruh tuh di sandwich gitu ya. Jadi sedikit apa nih? I love you gitu. Jadi bentuk-bentuk surprise seperti itu disukain gitu ya. Itu kan romantis ya Bu ya. Nah Bapak bisa juga tuh Pak ya. Ada salah satu kalau ketelan kayak Pak, ketelan saking udah laparnya gitu. Jangan kecil banget. Pokoknya ketika digigit rasa terus ditarik gitu. Itu bentuk-bentuk surprise ya yang membuat kemudian Masya Allah istriku ya romantis gitu ya. Atau dulu ada cerita tentang seorang ratu di Indonesia ya. Yang dia kemudian ketika suaminya pulang dia kasih kayak tulisan gitu ya di depan pintu. Ayah cari aku gitu ya. Terus buka pintu. Terus mana nih mama gitu ya. Kemudian ditulis kasih tanda, ayah coba lihat pesan di meja gitu ya. Jalan tuh kayak cari jejak ya. Ternyata kemudian tuh ya gitu ya. Cari aku di mana? Tebak-tebakan. Ternyata di mana istrinya ngumpet. Tahu nggak? Di mana? Di lemari, Pak. Sebegitunya Pak dinamika dalam sebuah keluarga ya, ada ya riak-riak tapi juga ada kejutan-kejutan gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa meng-create ya, membuat sebuah membuat istri atau suami itu merasa gitu ya, seperti itu ya, senang mendapatkan surprise gitu ya. Suami saya tahu banget Pak, saya suka auk. Tahu Bu auk Bu? Auk itu makanan dari beras ketan beras ketan dikasih gula dikukus ya. Dongkal. Tuh kalau dia ada waktu pulang kerja nggak keburu-buru sholat maghrib atau isya, dia mampir tuh ke jalan sebelah atau ke kompleks sebelah, cuman beli buat saya auk satu cup. Satu kardus yang 7.000 ya, 7.000, nggak pakai 7 juta.
Tapi saya sudah senang karena dikasih auk gitu. Nah, masing-masing mungkin bisa melihat ya. Anak saya baru menikah. Dia ingin memberikan apa namanya surprise buat istrinya gitu ya. Permasalahannya ATM dipegang sama istrinya repot juga ya. Makanya kadang-kadang katanya laki-laki itu mesti punya uang laki, Bu. Bapak-bapak punya uang laki. Uang yang memang untuk keperluan dia yang nggak diserahkan ke ibu ya, kecuali memang bapak udah semua gaji masuk ke apa rekening istrinya ya. Tapi kalau bapak masih punya uang gitu ya, yang uang laki ya bapak bisa gunakan itu untuk surprise buat pasangan kita ya. Gitu ya. Jadi memberikan kejutan-kejutan ya dalam hidup ya, membuat kemudian jadi romantika berkeluarga itu menjadi lebih lebih bagus lah, dinamis gitu ya, seperti itu. Tua itu ya, sering ngobrol malam, ya bicara receh malam-malam, apa, receh tapi malam-malam menjelang tidur. Jadi, saya ikut kelas Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf ya, tentang, hadis, keluarga ya, kajian hadis keluarga, itu Rasulullah itu, malam tuh sebelum tidur ngobrol receh sama pasangannya ya, dengan istrinya. Jadi, permasalahannya adalah ibu-ibu jam 8 udah ngantuk. Bapak-bapak tidurnya jam 12. Kapan ketemunya gitu ya. Mengikuti sunnah Rasul untuk ngobrol receh malam-malam sebelum tidur ya. Nah, mungkin ini bagaimana kita strategi untuk apa namanya tetap ngobrol, pillow talk kalau bahasa orang bule itu ngobrol di bantal gitu ya, sebelum tidur. Nah, itu kita bisa lakukan ya sehingga kita bisa tetap terkoneksi dengan pasangan kita, feelings kita ya, kemudian hati kita dan permasalahan-permasalahan juga akan selesai. Kenapa dari ngomong receh kemudian bisa ngomong ke yang lebih dalam, lebih mendalam karena ketika kita ngomong receh kita senang, itu otak mengeluarkan hormon hormon positif, hormon dopamin tadi ya. Nah, itu yang membuat kemudian otak kita jadi lebih pinter, Bu. Gitu, jadi lebih pinter ya. Jadi, ada masalah apa, ada solusinya ya, seperti itu. Jadi, terima kasih Pak Fahmi sudah mengingatkan, tentang pentingnya ngomong receh ya. Eee, kalau ya saya ngomong sama suami biasanya untuk yang deep ya Bu ya, untuk yang sesuatu yang berat tapi harus dibicarakan setelah hubungan suami istri. Ya, ketika kondisi otak suami itu dan otak kita ya, dalam seperti kita fly, tenang kayak orang habis minum tranquilizer, obat penenang. Tenang banget. Itu mudah sekali untuk apa namanya ngobrol-ngobrol yang apa sih yang lebih dalam ya atau wish-wishnya ibu gitu ya. Mas gitu ya, ibu sedih loh kalau di rumah mama mertua gitu ya. Mas nggak temenin ibu gitu kan. Kan ibu kan nggak enak gitu kalau sendirian aja. Sampein aja wish-wishnya ya, make a wish atau ayah gitu ya, beliin mama kulkas yang lebih besar dong gitu ya. Boleh Bu ya, make a wish-nya setelah hubungan suami istri itu karena memang kondisi pasangan suami kita dalam kondisi yang tadi seperti minum tranquilizer ya, kayak minum obat penenang, kayak apa sih mudah sekali ya tersugesti juga gitu ya. Jadi saya pernah tuh ngerasain ya sebelumnya saya ngomong, "Ayah mau beli lemari gini-gini," gitu ya udah gitu ya. Itu belum approve ya, belum approve ya. Ketika kemudian suatu hari malam selesai melakukan ibadah suami istri nggak pakai diminta, suami langsung, "Bunda jadi masih mau beli lemari?" "Mau!" Langsung dicatat, di-approve ya, langsung mendapatkan persetujuan gitu ya. Jadi seperti itu ya menggunakan masa-masa otak mudah tersugesti ya termasuk kalau kita ingin mensugesti pasangan kita lakukan ketika tadi kondisi kondisi suami mudah disugesti termasuk juga anak-anak ya. Gitu. Ya, itu mungkin Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
kasihan bener. Aduh ibu, santai-santai sekali-sekali. Nggak konsen. Udah happy. Masya Allah ya, ibu-ibu itu memang pejuang ya. Kalau lagi masih kecil, dia jadi tempat ngabisin makan anak-anaknya gitu ya. Jadi Bu, kita lihat usia suami kita ya. Kalau usia saya udah masuk usia-usia yang puber kedua ya, di atas 30, 35 gitu. Kalau ibu apapun yang nggak dia suka gitu, apapun yang dia suka ibu ikut temenin gitu. Walaupun ibu nggak suka. Jadi terus kita mesti mindful ya. Jadi ketika bersama suami, ya udah ibu jangan mikirin cucian gitu ya. Ibu bersama dia aja ya. Gunakan bahasa cintanya ya, dengerin dia apa, ikutin gitu ya. Jadi ini ada kejadian gitu ya. Ketika usia 40 tahunan gitu ya, bapak-bapak tuh muncul apa ya, dorongan untuk menunjukkan eksistensi ya. Karena pertama mungkin udah sampai level manajer ya, secara pekerjaan dia sudah pada puncaknya. Dia bisa nih ngapa-ngapain. Dulu tinggal di kontrakan, sekarang udah punya rumah. Dulu punya motor, sekarang sudah punya mobil ya. Intinya sekarang sudah mapan lah ya gitu ya. Dan dia butuh variasi sebetulnya gitu ya. Terus istri sama umurnya tapi beda kematangannya ya, lagi suka ngaji ya, lagi suka hafal Quran gitu ya. Nah, ada dua ini dari satu orang saya dapat ceritanya, tapi dua orang yang berbeda. Satu ibunya, bapaknya, satu mertuanya. Jadi, ini bapak-bapak jangan dipakai ya. Jadi, ketika ayahnya ya itu ngajakin mamahnya, mah bikinin nasi goreng subuh-subuh. Atuh papa, mama teh mau ngaji dulu gitu ya, gitu. Jadi terhambat nih ya keinginan. Saat itu bapak ingin menunjukkan, kamu istri, aku ngomongin kamu denger nggak ya gitu. Akhirnya kemudian ibunya kan sibuk ngaji ya, baca zikir pagi petang atau baca satu juz ya. Terus bapaknya makannya ya entar-entaran atau yang nyiapin teteh gitu ya. Terus mah ayo mah kita apa namanya ke bioskop. Astagfirullah papa gitu ya. Istighfar papa udah tua gitu. Akhirnya bapaknya cari orang yang mau diajak ke bioskop. Ya nauzubillah ya Bu ya gitu ya. Jadi mindful aja, oh bapaknya lagi masa ini nih, tiba-tiba suka pakai yang apa branded, tiba-tiba dia apa namanya melihat penampilannya, tiba-tiba suka pakai minyak wangi. Ibu ikut pakai baju wangi-wangi juga gitu. Jangan suami ibu lagi mulai memperhatikan penampilan, ibu kemudian pakai daster gitu ya. Itu nanti ibu ketinggalan. Jadi ada satu itu bapaknya ketika bapaknya minta makan sama ibunya, diajak besok nggak mau. Terus ada another woman ya, ada apa orang lain yang mau disuruh bikin nasi goreng sama yang mau diajak ke bioskop. Satu lagi mertuanya, dosen, ibunya juga dosen. Jadi ketika si suaminya kelihatan udah mulai kelihatan ya tanda-tanda puber keduanya, udah suka penampilan branded, terus ibu juga ikutan wangi-wangi, mepet terus gitu. Itu insya Allah sampai ujungnya nggak ada another woman. Jadi gitu Bu. Jadi memang ada masa-masanya kita harus apa ya ikutin. Nah bapak-bapak juga tadi harus membawa sukses keluarganya, jangan bapaknya doang. Ya, jadi tadi ketika diajak gitu ya, ayo Bun kesini gitu. Ayo aja walaupun ya Allah nanti ada apa namanya ekornya banyak gitu, nanti cuci piring belum selesai, nanti apa ngaji jadi izin, nggak apa-apa. Pokoknya saat itu dia ajak ya gitu. Nah itu dia ingin mendapatkan penghargaan juga. Maksudnya sih pengen nyenengin istri, tapi istri merasa ini jadi beban kan ya gitu. Akan menghambat semua kegiatan. Tapi ikutin aja ya Bismillah gitu ya, nanti Allah kasih kemudahan. Kalau dia udah merasa dipenuhi, merasa ditemani, nanti dia bantu kok insya Allah gitu. Tapi kalau nggak bantu ibu bilang, wah minta tolong bisa nggak gitu seperti itu.
Ya makanya kemudian komunikasinya harus dijalankan. Nah, tapi ibu juga mesti pelajari memang harus ada yang namanya child time sama family time. Jadi boleh saja ayah pergi sama anak laki-lakinya saja gitu. Di saat itu kemudian ayahnya tidak hanya senang-senang, tapi memasukkan nilai-nilai spiritual, moral, etika kepada anak laki-lakinya. How to be a man. Bagaimana seorang laki-laki tanggung jawab, harus bekerja, gitu. Jadi gunakan momen-momen bersama anak laki bapak untuk membentuk akhlaknya, membentuk persiapan menjadi calon suami dan calon ayahnya. Nanti anak ibu yang perempuan sama ibu, ya harus nanti ada waktu di mana anak pertama saja sama ayahnya, anak kedua sama ayahnya, nggak boleh rendeng-rendeng, karena nanti pasti ya ketika, ayo makan siang gitu, mau makan apa? Aku maunya pizza, aku maunya ayam goreng, aku maunya pecel. Kan ramai ya Bu ya? Yang diturutin siapa? Anak yang paling kecil biasanya. Ya. Jadi yang lain kan, ada lagi deh yang diikutin. Itu bahaya buat perkembangan jiwa anak kita. Jadi makanya perlu ada jalan saja sama ayahnya, berdua dengan anak perempuan saja, jalan berdua dengan anak pertama saja gitu. Nanti ada waktu family time. Family time tidak harus ke mall, tidak harus pergi kemana. Tiduran di rumah, ya kayak leyeh-leyeh, atau camping di belakang rumah, menikmati bulan purnama di halaman, itu juga family time. Intinya setiap family time ada keterampilan ingin dibentuk, ada nilai ingin disampaikan. Jadi kalau tiap hari Minggu ke mall ya, macet ya, kemudian nanti makan antri, parkir susah, itu jadi nggak family time. Yang ada jadi misuh-misuh ya. Oh, udah sih, maunya ke situ, mama sih, papa sih gitu ya. Jadi jangan sampai family time-nya rusak ya, tapi mendingan di-arrange. Kami suka nobar dulu. Jadi nggak ke bioskop, Bu. Nobarnya di rumah, pasang laptop terus empit-empetan gitu ya sambil nonton gitu. Nobarnya gitu. Terus nanti kadang-kadang kita delivery aja gitu ya, yang gampang yang dia suka. Karena memang suami saya tidak suka keramaian. Kan tadi bahasa tubuhnya saya tahu dia nggak suka rame-rame. Dan suami saya itu juga tidak suka yang spending money ya. Ya. Makan-makan di restoran tuh menurut dia itu tidak apa ya, tidak ekonomis ya. Kalau kita uang segitu kita masak di rumah lebih enak dan lebih banyak dan lebih sehat gitu. Jadi kami jarang sekali dulu ya waktu anak masih kecil ke restoran. Tapi ketika mulai besar ya mulai suaminya juga yang mengajak, ayo kita makan. Tapi jarang sekali. Itu ya Bu, mudah-mudahan Ibu bisa mengikuti alurnya suaminya ya. Ya, insya Allah. Jadi pahala juga sih Bu kalau Ibu ikutan. Memang katanya kalau anak laki-laki itu ekstra ya gitu ya. Karena ya tadi anak laki mainnya pakai fisik ya. Kita juga ibu-ibu kan kalau main sama anak perempuan kan pakai properti ya Bu, pakai panci lah, pakai apa ya. Nah, bapak tuh dia pakai fisik saja. Jadi ketika kemudian bapak main dengan anaknya, fisik itu dia kan ada body contact juga ya. Nah, reaksi kita mempengaruhi komunikasi kita, Pak. Jadi ketika bapak mereka bermasalah gitu ya, kemudian kita langsung jadi judge ya atau jadi cop ya. Atau kadang-kadang ibu-ibu suka bikin bapak-bapak jadi bad cops ya. Nanti mama bilangin papa ya, gitu. Terus bapaknya pulang-pulang udah capek, papa tadi langsung bapak memberikan kayak hukuman. Padahal kan kita ada yang namanya presumption of apa Pak? Innocence. Ya, jadi praduga tak bersalah. Jadi kalau ada laporan Pak, jangan langsung digaplok anaknya gitu ya. Atau langsung pikir kamu begini ya gitu. Tapi oke, tadi ayah dengar kalian sedang apa ya, tepok-tepokan apa pukul-pukulan gitu ya. What is going on? Jadi apa yang sedang terjadi? Jangan dibilang kenapa gitu ya. Kan tadi aku lagi lompat-lompat sama kakak aku dulu. Sudah biarkan dia bercerita. Ketika dia teman bercerita mengungkapkan terus kita responnya biasa oh gitu ya. Dilihat Pak, kalau dia digaplok kan sakit ya. Oh, sakit sekali dong kalau kamu ditonjok sama abang. Iyalah nih, abang nih tonjok adik yang kecil nih. Terus ngomel gitu ya, biar aja. Jadi ngomong dulu ya. Tapi ketika kita menamai perasaannya, oh jadi sakit sekali, tuh kayak comberan dikasih saluran Pak. Jadi airnya mengalir, emosi jadi reda nanti. Nah, ketika sudah reda gitu ya, Bapak kan udah dapat informasi, ya tapi kan sebelah pihak. Tanya sama abang, abang, apa yang abang pikirkan sebelum menonjok adik? Gitu.
Ya aku kesel, abis adik gini gini gini, kan kesel ya. Oh jadi kakak juga, abang juga kesel sama adik karena adik gini gini. Jadi kita melakukan apa ya? Resume ya. Kita bilang paraphrasing. Paraphrasing itu adalah mengungkapkan kembali fakta dengan bahasa kita. Saudara mengatakan bahwa gitu loh bahasanya ya, gitu ya. Nah, tapi kita pakai paraphrasing. Adik kesel, abang kesel karena tadi adik bla 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 bla. Gitu. Iya gitu ya. Nah, berarti kan udah tersalurkan emosinya karena diterima, terus otak jadi pinter pak, ya. Jadi kemudian otak jadi bisa lebih cemerlang. Kemudian jadi menurut kamu apa yang harusnya kamu lakukan? Nah, itu bu, kita yang bukan yang salaman, minta maaf enggak. Jadi adik, kalau begitu kira-kira apa yang terjadi ya kalau adik tadi abang bilang gini-gini gitu. Nah aku kan nggak sengaja gitu ya. Tapi si abang juga bilang gitu ya. Tapi kan adik kayaknya bener-bener ya. Pokoknya biarkanlah mereka melakukan argumentasi. Tapi kita sebagai judge itu harus apa namanya adil juga ya. Tadi ada praduga tak bersalah. Oke. Kemudian ketika udah faktanya sudah terbuka, jangan kita yang putuskan. Ya hukumannya adalah push up 10 kali, bukan? Jadi menurut adik, apa yang harus dilakukan? Menurut kakak, apa yang harus kakak lakukan? Ya minta maaf, gitu. Jangan saya bilang, minta maaf, gitu. Enggak. Jadi supaya mereka memiliki otak yang berpikir, bukan lazy mind. Bukan otak males, nunggu ya. Habis ini ibunya datang, bawa penggorengan, atau bawa apa bu, sodet, gitu enggak. Itu berarti otak jadi males entar. Jadi dia tidak bisa mengambil keputusan, tidak problem solving. Nah, jadi memang kita harus tadi menahan emosi. Jadi ketika dia berantem ya, terus kita diam aja gitu ya, sampai kemudian berhenti gitu ya. Lagi main lagi ternyata ya. Jadi berikan mereka kesempatan untuk solve the problem gitu. Ada nggak boleh begitu, terus biarin aja dia bergelut pak. Karena di usia-usia kecil di bawah 5 tahun dia mesti punya ego. Ini badanku, ini tubuhku, ya ini rumahku. Supaya nanti ketika di pesantren ada barang dia nggak dia aja. Ma, bawain lagi baju aku hilang. Kalau anak nggak punya ego ya, nggak berani gitu. Tapi ketika kemudian dikasih kesempatan untuk berargumentasi, mempunyai ini aku gitu ya, nanti dia berani ketika kemudian ada orang yang istilahnya bully dia. Jadi kita harus menjaga emosi kita. Kan Rasulullah udah bilang, la taduk lakal jannah, jangan marah, maka sudah untukmu. Kemudian kalau kamu lagi marah, kondisinya lagi berdiri, maka duduklah. Duduk masih mau marah, maka berbaring. Kalau Bapak rasa-rasanya tidak kuat menghadapi pertikaian mereka, gitu ya, I will talk to you later, gitu. Ntar ya Bapak ngomong, Bapak yang tidur dulu. Tidur aja dulu Pak. Tidur dulu, tunda. Nanti Bapak udah segeran, baru Bapak kan bisa mengendalikan emosi, baru ditanya baik-baik. Tapi anak tahu, ih Bapak marah. Tapi marahnya bukan yang kata-kata kasar, kata-kata tinggi atau pukulan sehingga dia genuine di depan Bapak. Ya, tetap berlaku secara bukan orang-orang yang apa sih di depan baik di belakang gerutu gitu. Jadi Bapak tetap mendapatkan cinta dari anak. Insya Allah.